Shalom semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di Inspirasi Pagi hari ini. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang menyertakan Tuhan di semua hal yang kita lakukan. Jadi saya mau cerita dikit tentang sesuatu pengalaman saya. Di awal 2022, itu saya mulai mengikuti yang namanya lomba business case competitions, atau lomba-lomba kasus bisnis. Dan di Maret itu bener-bener pertama kali saya ngikutin yang namanya lomba bisnis. Dan kebetulan lomba yang saya ikutin itu namanya HSBC Business Case Competition, dan itu salah satu kompetisi yang ternyata sangat besar sekali, sangat prestigious di Indonesia. Dan jadi minder kan ya, orang baru maba kan, terus pertama kali ikut lomba bisnis, terus ternyata yang diikutin itu salah satu dari yang paling besar di Indonesia gitu. Nah tapi long story short adalah sekitar 1 bulan kita latihan untuk lombanya, coaching, mentoring dengan coach dari HSBC dan lain-lain. Dan di lomba itu saya bener-bener doa banget ke Tuhan, minta penyertaan dari awal pas persiapan dari 1 bulan yang lalu, yaitu dari Maret sampai akhirnya lombanya itu diadainnya di April awal atau Maret akhir. Jadi dari 1 bulan sebelumnya sampai lomba itu saya bener-bener sebelum ngerjain lombanya, sebelum presentasi bener-bener doa minta penyertaan Tuhan setiap saat. Tolong Tuhan sertain kami di lomba ini supaya ya paling gak finalis lah gitu. Dan ternyata surprisingly beneran dong dapet tuh top 3, dan akhirnya kita di posisi kedua atau second place winner di HSBC itu. Dan dari itu memang saya sangat bersyukur banget. Tapi ya namanya baru tahun pertama kuliah, tiba-tiba lomba nasional se-Indonesia juara 2, ya pasti egonya naik dong. Nah dari ego naik situ, saya mulai lomba-lomba yang lain, kayak lomba-lomba dari berbagai universitas kayak Untar, dari ITB dan lain-lain saya ikut. Nah dari lomba-lomba yang berikut-berikutnya itu muncul perasaan kayak bisa lah kayak gini, gampang lah HSBC aja nasional bisa gitu, masa ini nggak bisa dapat top 3 lah paling enggak. Dan jadi ya udah di lomba-lomba itu saya beneran ngandelin kekuatan saya sendiri, udah nggak ada tuh namanya yang kayak aduh minta penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir, nggak ada. Dan alhasil masuk sih finals karena emang pesertanya juga cuma dikit, tapi tetap 2 lomba itu nggak ada yang menang sama sekali. Nah abis itu aku ngikutin lomba yang lain di pertengahan tahun, ada 2 lomba lain juga nggak lolos, nggak masuk final, nggak ada yang menang. Dan dari situ mulai berasa lagi teman-teman yang lain mulai catch up gitu, udah pada menang ini itu, sedangkan aku aduh nggak menang-menang lagi, kenapa nih? Nah abis itu baru keinget lagi, refleksi, oh iya kayaknya ya karena pertama udah dikasih kesempatan untuk menang sama Tuhan, kayaknya aku jadi sombong gitu ya. Dan mulai dari situ saya mulai refleksi diri lagi kan, dan ngikutin lomba lagi di Agustus atau September gitu. Dan kali ini saya bener-bener minta penyertaan Tuhan lagi. Ya Tuhan, maaf lah kemarin tuh saya sempat sombong gitu, ngandelin kekuatan sendiri. Ternyata saya sadar saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Dan jadi saya mulai tekunin lagi minta penyertaan Tuhan dari awal pengerjaan, dari persiapan pengerjaan sampai akhir. Dan akhirnya bener, puji Tuhan, bener-bener menang tuh dari juara harapan. Abis itu nextnya dapet juara 1 ya, puji Tuhan akhirnya. Abis itu yang terakhir dapet juara 3. Dan dari perjalanan saya tahun ini, dari awal tahun Maret sampai lomba yang terakhir ini November, itu saya bener-bener belajar banget bahwa kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena saya ngerasain sendiri lomba-lomba yang menyertakan Tuhan, dan yang saya ngerasa kayak saya bisalah menjadi sendiri gitu, nggak fokus ke Tuhan. Yang mungkin yang bisa jadi peringatan dari sharing saya hari ini, yaitu kita diingatkan kembali untuk selalu menyertakan Tuhan di segala apapun yang kita lakukan. Jangan pernah ngeremehin masalah atau ngegampangin apapun atau nganggap diri kita udah hebat gitu. Soalnya sebenarnya kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena di Kolose 3 ayat 17 juga dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.